Contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Hmm. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau nggak kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Nah, sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka-mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, Jadi menurut saya ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Ya, sudah lama teman-teman Rumpi Demokrasi menerka-nerka tentang pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Ini membahas tentang apa gitu. Nah, kemarin tepatnya di Solo, di tempat kediaman Pak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Bapak Joko Widodo. Nah, pertemuan ini sebenarnya sangat menarik sekali dan sangat heboh sekali, sangat viral sekali untuk orang-orang yang memang tidak suka terhadap Bapak Jokowi. Namun ada pula juga antusias masyarakat yang menanti-nantinya antara pertemuan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu dibungkus dengan acara makan-makan santai, di mana Pak Prabowo meminta Pak Jokowi untuk mengelilingi Solo ya, sehingga terjadilah perbincangan-perbincangan yang hal itu juga tidak ada yang tahu apa yang menjadi perbincangan di dalam ruangan tersebut, di warung tersebut ya, di warung makan tersebut. Terlihat juga Pak Jokowi malam itu kemarin tidak ditemani oleh Ibu Iriana, sehingga ketika Presiden Joko Widodo menjadi presiden, kemana-mana Ibu Iriana ini selalu ada di samping beliau. Nah, tadi malam Pak Jokowi tidak didampingi oleh Ibu Iriana, dan Ibu Iriana memilih untuk menjaga rumahnya. Di dalam perbincangan itu sempat sebenarnya media-media itu menanyakan kepada Presiden Prabowo Subianto, apa sih Pak tentang pembahasan ketika bertemu dengan Pak Jokowi. Jawaban dari Prabowo Subianto yaitu perbincangan santai, tidak ada perbincangan yang menurut beliau yang berbau-bau politik, tidak ada. Artinya bukan persoalan politik atau pilkada lah, pemilu yang akan terjadi di bulan ini, tapi bagaimana mensolidkan antara kedua tokoh tersebut. Banyak hari ini memang isu-isu liar yang mengatakan bahwa hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo hari ini sudah tidak baik-baik saja. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi melihat pertemuan dari kemarin itu, semuanya itu tangkis oleh pertemuan semalam itu. Nah, Prabowo Subianto sudah kurang lebih 15 hari kerja. Kabinet Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih ini selalu menjaga solidaritas dan bagaimana menjaga komitmen kerja apa yang diinstruksikan oleh Prabowo Subianto. Nah, hari ini kita menerka saja apa yang
pertemuan dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Banyak politisi, pengamat dan sebagainya, wabil khusus untuk yang tidak suka Pak Jokowi. Nah, hari ini masih beranikah untuk menyuarakan dengan lantang mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto? Dulu di masanya Pak Jokowi tiap hari dikritik, tiap hari menghujat Pak Jokowi. Tanggapan dari presiden, tanggapan dari istana biasa-biasa saja. Bahkan katanya presiden, silakan saya dihujat, saya tetap akan fokus bekerja untuk membangun republik ini, untuk membangun Indonesia. Hari ini di masanya Prabowo Subianto, orang-orang yang dulunya menghujat Pak Jokowi masih beranikah enggak menghujat Prabowo Subianto seperti menghujat Pak Jokowi? Gitu. Apa yang kemarin tidak dilakukan oleh Pak Jokowi bisa jadi yang saat ini dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jangan main-main. Nah, terkait Mas Gibran, banyak isu juga bahwa sebentar lagi Indonesia akan ditinggalkan oleh Prabowo Subianto. Pak Presiden akan kunjungan ke luar negeri, dan otomatis pengatur strategi kepemerintahan di republik ini jatuh kepada wakilnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Banyak sebenarnya asumsi, narasi-narasi liar yang mengatakan bahwa seluruh kabinet akan dipimpin oleh anak ingusan, anak kemarin sore, anak yang pelongo-pelongo, anak yang haram. Saya katakan pertemuan Bapak Prabowo dengan Pak Jokowi hari ini itu menandakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah bukan wakil presiden biasa, tapi ini adalah wakil presiden yang luar biasa. Kenapa demikian? Memasrahkan nanti Prabowo Subianto kepada Mas Gibran Rakabuming Raka ini tanda bahwa bentuk keharmonisan di Kabinet Merah Putih ini luar biasa. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto juga masih luar biasa sampai sekarang. Bagaimana Pak Jokowi menghargai penuh terhadap Prabowo Subianto. Nah, hal ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Jangan khawatir, bro. Pilkada hari ini 2024 bulan November ini aman, damai dan sejahtera, jujur dan adil. Saya pastikan itu. Dulu sempat mengatakan bahwa Pak Jokowi cawi-cawi. Nah, hari ini Pak Jokowi sudah bukan presiden dan sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan yang diperintah. Jadi jangan usah khawatirlah terhadap pertemuan Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Kan begitu. Saya rasa itu mengilas tuntas tentang pertemuan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo ini sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Dua tokoh publik ini sangat luar biasa, ya, menjaga keharmonisan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia dan bersama-sama membangun Indonesia kepada Indonesia yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. Saya rasa itu target dari kedua tokoh ini. Apalagi masa Ibu Kota Nusantara masih dalam penggarapan proyek yang ini adalah proyek mega proyek, ya, mega-meganya proyek di Indonesia. Artinya tidak sampai hari ini saja proyek IKN ini tuntas, akan tetapi butuh bertahun-tahun, bahkan butuh berpuluh-puluh tahun sampai 2045 baru Ibu Kota Nusantara ini indah seindah-indahnya. Kalau bisa dikatakan kalau di akhirat nanti surga itu adalah indah, tapi kalau di dunia ini adalah, kalau di masa-masa ini surga itu nanti akan ada di Ibu Kota Nusantara. Ya, terima kasih dari saya, salam perdamaian. Di antaranya termasuk pilkada enggak, Pak? Pak, ini spesial ke Solo. Nasi goreng Jawa. Rasanya gimana, Pak? Cocok dengan idenya? Ada soal pilkada, Pak?
Ada sambutan Pak. Tadi makannya nasi goreng Jawa. Ini sengaja datang bertandang sos ke Pak Jokowi. Pasti politik. Pasti politik. Nggak ada politik.